Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia, NIM 010. Saya dari jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis optimasi penempatan dan pengadaan tower crane pada proyek Hingoris Building. Saya ambil dari jurnal yang ditulis oleh Julianto Pagesang dan Susi Fatena Rosyawati. Dalam proyek konstruksi pembangunan gedung, salah satu alat yang dibutuhkan adalah tower crane. Kebutuhan tower crane pada pembangunan gedung dipengaruhi oleh faktor kondisi lapangan yang tidak luas, ketinggian tidak terjangkau oleh alat lain, serta perpindahan alat yang tidak perlu. Faktor tersebut termasuk menjadi pertimbangan dalam pemilihan tower crane sebagai alat yang paling tepat pada proyek pembangunan gedung, khususnya gedung bertingkat atau gedung tinggi Hingoris Building. Pertimbangan akan pemilihan dan pengadaan tower crane pada proyek Hingoris Building harus direncanakan sebelum proyek berlangsung. Jadi perencanaannya itu dimulai sebelum proyek tersebut dimulai, karena tower crane harus dapat memenuhi kebutuhan pemindahan material sesuai dengan daya jangkau yang ditetapkan dengan posisi tetap selama proyek berlangsung. Selain itu, penempatan tower crane harus direncanakan bisa menjangkau seluruh area proyek konstruksi bangunan yang akan dikerjakan dengan manuver yang aman tanpa terhalang. Keuntungan utama dari tower crane adalah jeep atau boom tower crane yang posisinya di puncak tertinggi dari gedung konstruksi sehingga memiliki ketinggian yang cukup menghindari penghalang. Selanjutnya ada analisis letak tower crane. Menurut Zhang 1999, dalam menganalisis tower crane ada beberapa variabel yang penting dalam menentukan posisi optimal, yaitu pemodelan kelompok kerja tower crane, pembagian tugas pada kelompok, dan kemudian didapatkan posisi optimal dari kelompok tower crane. Variabel tersebut secara jelas mulai dari kapasitas angkat, radius minimum, visible area, indeks konflik, dan keseimbangan kerja. Selanjutnya ada kapasitas angkat dan visible area tunggal. Kapasitas angkat ditentukan oleh kurva radius beban. Untuk beban lebih besar, maka radiusnya lebih pendek. Dapat diasumsikan radius adalah R kecil atau R min, sehingga tower crane tidak bisa mengangkat beban kecuali berada dalam lingkaran dengan radius R. Dapat dilihat pada gambar 1A. Untuk mengantar beban dari titik supply S ke titik demand D, crane harus diposisikan pada area berbentuk elips yang merupakan perpotongan dari dua lingkaran. Dapat dilihat pada gambar 1B. Area tersebut disebut dengan visible task area. Luas area tergantung jarak antara S dan D. Berat dari beban dan kapasitas crane. Semakin besar visible area, maka semakin mudah dalam menangani pekerjaan. Selanjutnya menentukan visible area group. Ada 3 hubungan geometris muncul untuk menentukan visible area yang berdekatan. Dapat dilihat pada gambar 2A. Dengan penempatan di area A, tower crane bisa menangani pekerjaan 1 dan 2. Demikian juga pada area B, bisa menangani pekerjaan 1 dan 3. Di samping itu, kasus A menunjukkan bahwa pekerjaan 2 dan 3 sangat berjauhan, sehingga tower crane tunggal tidak bisa menangani keduanya tanpa memindahkannya. Jadi dibutuhkan lebih dari satu tower crane atau tower crane dengan kapasitas pengangkatnya yang lebih besar. Pada gambar 2B, area C merupakan visible area dari 3 pekerjaan. Kemudian pada gambar 3C, apabila terdapat 2 pilihan setelah area C di overlap 2 pekerjaan, maka yang dipilih adalah visible area yang terbesar, yaitu area D, dan untuk pekerjaan 4 masuk area lainnya atau dilayani tower crane lain. Jika tidak ada overlap yang terjadi antara visible area, maka 2 buah tower crane dibutuhkan untuk melayani setiap pekerjaan secara terpisah.
tetapi juga menggunakan satu buah tower crane. Maka dibutuhkan alternatif lain. Misalnya menggunakan tower crane dengan kapasitas angkat yang lebih besar. Yang selanjutnya menentukan konflik indeks. Untuk mengukur kemungkinan konflik diperkenalkan parameter NC dan konflik indeks. Setiap variabel binari dicocokkan pada segitiga dengan titik supply, titik demand, dan lokasi tower crane sebagai ujung-ujungnya. Dapat dilihat pada gambar 3. Jika dua segitiga letaknya berjauhan, maka akan terjadi konflik. Gambar 3A. Jumlah perpotongan antara dua segitiga menggambarkan tingkat keruwetan konflik. Jika semakin berpotongan, maka semakin mungkin terjadi konflik. Dapat dilihat pada gambar 3C. Di sana konflik lebih memungkinkan terjadi daripada gambar 3B. Sebagai tambahan, semakin intensif arus material juga berpengaruh terhadap kemungkinan konflik. Selanjutnya menentukan keseimbangan beban kerja. Untuk menentukan perhitungan standar deviasi atau kriteria penentuan pekerjaan, keseimbangan beban kerja pada masing-masing waktu pengangkutan untuk setiap crane dapat dilihat pada persamaan 4. Dapat dilihat pada slide. Di sana ada kriteria penentuan pekerjaan, T waktu rata-rata pengangkutan dari semua crane, TI adalah waktu pengangkutan pengait crane ke I. Untuk waktu pengangkutan pengait crane ke I dapat dilihat pada persamaan 5, di mana TI adalah waktu pengangkutan pengait crane ke I. Lalu ada jumlah variabel binari. HJ jumlah angkatan untuk pekerjaan J. T1 IJ adalah waktu perjalanan pengait dengan beban. T2 IJ adalah waktu perjalanan pengait tanpa beban. T3 IJ adalah waktu jeda rata-rata pengangkatan. T4 IJ adalah waktu jeda rata-rata pembongkaran. Variabel binari merupakan angka dari matriks aksesibilitas yang nilainya 1 atau 0. Selanjutnya menentukan kecepatan vertikal hub. Kecepatan pengangkatan vertikal atau V besar V kecil dinyatakan dalam satuan meter per menit dan bervariasi sesuai dengan kebutuhan benda yang akan diangkat. Jika semakin besar benda yang akan diangkat, maka kecepatannya akan semakin rendah pula. Oleh karena itu, waktu pengangkatan tower crane dibagi menjadi waktu penuh atau loaded dan waktu kosong atau unloaded yang dihitung dalam persamaan berikut. Dapat dilihat pada slide. Selanjutnya adalah lanjutan dari persamaan 9. Di slide ada persamaan 10, 11, 12, dan 13. Untuk persamaan 12 dan 13 adalah persamaan untuk perhitungan waktu pergerakan radial troli, di mana TH adalah waktu perjalanan horizontal pengait, TV adalah waktu perjalanan vertikal pengait, TA adalah waktu pergerakan radial troli. Berikut ditampilkan gambar waktu perjalanan pengait, dapat dilihat pada slide. Yang selanjutnya adalah penentuan lokasi optimal tower crane. Ketika kelompok pekerjaan telah ditentukan sebelumnya, maka area overlap bisa digambarkan secara jelas. Setelah itu, penempatan lokasi awal di pusat geometris visible area atau dimanapun di dalam visible area. Setiap pekerjaan dikelompokkan secara khusus, jadi bersama dengan beban kerja yang seimbang dan kemungkinan terjadi gangguan yang minimal. Setelah kelompok pekerjaan terbentuk, lokasi awal yang menjadi acuan untuk perhitungan penentuan kelompok pekerjaan diabaikan, dan pada tahap ini dicarikan lokasi yang paling optimal
di antara titik visible area. Titik yang paling optimal adalah titik yang memiliki indeks konflik dan keseimbangan beban kerja antara tower crane yang paling kecil. Jadi titik optimal itu yang paling tepat adalah titik yang paling kecil. Berikut ini hasil dan analisis. Jadi di sini pada jurnal ini menggunakan dua skenario. Skenario yang pertama dapat dilihat pada gambar 7A. Di sana menunjukkan letak koordinat titik supply dan titik demand. Lalu pada gambar 7B juga penamaan dari titik supply dan titik demand. Berdasarkan tabel mekanisme tower crane sebagai contoh digunakan merek Terex. Dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 8. Kecepatan vertikal tergantung pada beban maksimal yang diangkut. Apabila beban maksimal yang dapat diangkut adalah 2 ton, maka kecepatan vertikal adalah 50 meter per menit dan kecepatan gerak horizontal radial pengalir antara 0 sampai 55 meter per menit, maka dipakai FA sebesar 55 meter per menit. Kecepatan putar lengan kerja antara 0 sampai 0,6 rad per menit dan dipakai VW sebesar 0,6 rpm. Dapat dilihat di sana ada gambar 8 mekanisme tower crane. Lalu pada gambar 9 gambar A adalah visible area zona 1 terhadap S3 atau rebar supply, dan gambar B adalah visible area zona 1 sampai 3 terhadap S4, S5, S6, S7, dan S8. Gambar daerah yang diarsir di atas gambar 9A. Pada gambar B menunjukkan visible tax area pada area distribusi TC1, TC2, dan TC3. Selanjutnya, daerah tersebut akan dibagi menjadi beberapa titik kemungkinan untuk digunakan menentukan posisi optimal pada tower crane. Pada gambar 10 ini menunjukkan posisi TC1, TC2, dan TC3 dengan radius masing-masing adalah 65 meter, 55 meter, dan 75 meter. Titik awal yang dipilih secara acak akan digunakan sebagai acuan awal perhitungan indeks konflik atau NC dan keseimbangan beban kerja antara tower crane sebelum dilakukan iterasi. Pada tahap penentuan kelompok pekerjaan, lokasi tower crane direncanakan berada sesuai kondisi lapangan sehingga dapat diketahui tingkat aksesibilitasnya. Dapat dilihat pada gambar 10B. Di sana menunjukkan tingkat aksesibilitas dari masing-masing tower crane. Dengan radius yang telah ditentukan tersebut, tower crane mampu memenuhi semua pendistribusian material dari titik supply ke titik demand. Hasil akhir dari skenario 1 didapat dalam tabel 1. Terlihat jelas perbedaan antara NC dan penentuan kriteria pekerjaan untuk setiap iterasi yang dilakukan. Koordinat X1, Y1 menunjukkan posisi awal tower crane yang akan ditentukan secara acak dalam visible area, dan melalui analisis maka didapatkan NC dan penentuan kriteria pekerjaan tersebut. Lalu pada koordinat X2, Y2, TC1, TC2, dan TC3 diatur berada dalam posisi ekstrim, yaitu titik yang berada pada bagian paling tepi dari setiap visible area. Kenapa? Karena radius yang terbentuk dari 3 titik ekstrim akan menghasilkan irisan yang kecil,
sehingga memiliki nilai indeks konflik yang paling minimum. Hasilnya menunjukkan bahwa benar NC terkecil ada pada posisi tower crane X2 Y2. Selanjutnya skenario 2, di mana pada skenario 2 ini titik optimal tower crane dianalisis pada kondisi titik supply dan tower crane yang telah dimodifikasi penempatannya serta radius dimodifikasi sesuai kebutuhan menurut teori penelitian yang dilakukan pada jurnal tersebut. Dapat dilihat pada gambar 11A. Diketahui di mana letak koordinat titik supply dan titik demand, juga penamaan dari titik supply dan titik demand. Posisi titik demand masih sama seperti skenario 1, namun titik supply pada S4 posisinya dimodifikasi. Perubahan posisi S4 tersebut dikarenakan posisi sebelumnya berada di antara perpotongan ketiga tower crane sehingga mengakibatkan indeks konflik yang nilainya besar. Hasil akhir dari skenario 2 dapat dilihat dalam tabel 2. Di sana terlihat jelas perbedaan antara NC dan kriteria penentuan pekerjaan untuk setiap iterasi yang dilakukan oleh koordinat X1, Y1 menunjukkan posisi awal crane yang ditentukan secara acak dalam variabel area dan melalui analisis teknis, maka didapat NC dan kriteria penentuan pekerjaan tersebut. Lalu pada koordinat X2, Y2, TC1, TC2, dan TC3 diatur berada dalam posisi ekstrim, yaitu titik yang berada pada bagian paling tepi dari setiap variabel area. Kenapa? Karena radius yang terbentuk dari 3 titik ekstrim akan menghasilkan irisan yang paling kecil, sehingga memiliki nilai indeks konflik yang paling minimum. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa benar NC terkecil ada pada posisi tower crane X2, Y2. Pemindahan titik supply S4 yang semula posisinya berada di antara konflik atau persinggungan antara TC1 dan TC2, juga TC1 dan TC3 menghasilkan pengurangan indeks konflik sebesar 351 untuk setiap NC antara tower crane. Hasil akhir dapat dilihat pada tabel perbandingan hasil skenario 1 dan 2. Dapat dilihat pada slide. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka dalam pemilihan dan penempatan tower crane yang perlu dipertimbangkan ada 6. Yang pertama, pengelompokan pekerjaan, di mana semakin luas area yang dikelompokkan, maka semakin luas pula jangkauan atau radius minimum yang diperlukan. Pengelompokan pekerjaan dilakukan dengan mempertimbangkan banyaknya task yang dilayani oleh setiap tower crane, sehingga menghasilkan keseimbangan kerja yang kecil atau merata. Lalu yang kedua ada kapasitas angkat. Semakin besar beban maksimumnya dibebankan pada tower crane terhadap area yang dilayani, maka semakin besar pula kapasitas angkat yang diperlukan oleh tower crane. Lalu yang ketiga ada kondisi lapangan. Kondisi lahan yang sempit membutuhkan jenis tower crane yang bisa melayani seluruh area tanpa mengganggu daerah sekitar. Misalnya pemilihan jenis looping crane. Kondisi lahannya sangat luas pun membutuhkan tower crane yang bisa melayani seluruh area dengan jumlah tower crane yang minimum. Misalnya pemilihan jenis rail mounted crane. Lalu yang keempat ada posisi titik supply, di mana penempatan titik supply pada area perpotongan antara tower crane satu dengan yang lain perlu dihindari. Kenapa? Penempatan titik supply sebaiknya berada pada jarak rata-rata terkecil terhadap titik demand dan perlu dipertimbangkan kondisi lapangan serta kemudahan akses. Lalu yang kelima ada indeks konflik. Untuk memodifikasi posisi tower crane pada kondisi ekstrim menghasilkan irisan yang kecil sehingga memiliki nilai indeks konflik yang paling minimum. Jika semakin kecil indeks konflik, maka semakin baik pula pergerakan kelompok dari tower crane.
Sehingga untuk menghasilkan indeks konflik yang kecil, maka diperlukan posisi tower crane saling menjauh, namun masih dalam feasible area. Dan yang terakhir ada keseimbangan kerja, di mana semakin kecil keseimbangan kerja, maka semakin merata pula beban kerja yang ditanggung masing-masing tower crane. Untuk mendapatkan nilai keseimbangan kerja yang kecil, maka pembagian beban kerja antara tower crane yang satu terhadap yang lain harus merata. Pemerataan dilakukan dengan meninjau hasil analisis perhitungan waktu angkat tower crane. Tower crane yang memiliki waktu yang lebih besar dikurangi beban kerjanya dengan cara mengelompokkan ulang taks atau aksesibilitas pada tower crane. Berikut ini saya tampilkan gambar penempatan tower crane pada pembangunan sebuah gedung tinggi yang ada di Bali. Gambar ini saya ambil dari punya teman saya yang bekerja di sana. Ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.